kalau kita jaga garis sepadannya, tambahan lagi nih. Apanya? Satu lagi. Masih ada. Satu lagi kalau kita jaga garis sepadannya, lalu tanaman-tanamannya tumbuh, pohon bambu tumbuh, insya Allah mata air akan tumbuh. Oke, jadi Yuk. air juga makin banyak ya. Jaga mata air sebelum berlinang air mata. Asik. Hai Sobat Negeriku, balik lagi bersama saya Natalia Lawrence di podcast jpnn.com. Kulik terus, jangan kasih kendor. Dan seperti yang Sobat Negeriku lihat saat ini, aku nggak lagi ada di studio jpnn.com, melainkan di bantaran Kali Ciliwung di Depok, Jawa Barat. Untuk bertemu langsung dengan tamu spesial kita hari ini, seorang aktivis lingkungan dan juga ketua komunitas Sahabat Ciliwung, Bang Hidayat Al-Ramdhani atau kerap disapa Bang Day. Bang Day. Halo Bang Day, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Zen. Seger nih, walaupun kayaknya lelah banget ngurusin Ciliwung ya. Hari ini ada beberapa agenda kita, lagi angkat-angkat sampah, lagi ngerapihin mesin air dan lainnya, fasilitas penambahan aja. Oke, Bang Day, sebelum kita ngebahas banyak soal Kali Ciliwung dan juga kegiatan Sahabat Ciliwung, bisa diceritain dong awal motivasi Bang Day ini memilih untuk berkecimpung membenahi bantaran Kali Ciliwung bersama teman-teman? Oke, awal ya. Awal Ciliwung itu, saya ini emang gedenya di Ciliwung. Asli Ciliwung? Asli Ciliwung. Jadi memang kecil, dari SD gitu, habis main bola dan lain-lain, mandinya di Ciliwung. Bersih-bersihnya di Ciliwung. Pulang dicariin orang tua, wah lepek, dimarahin karena Ciliwung. Nah, lepas SMP, SMA masih di Ciliwung, main nongkrong, belajar. Ya kalau dulu SMP, SMA belajar ngerokok dan lainnya ya. Di sini ya saksi ya. Ya Ciliwung itu keseharian. Gitu. Lalu meningkat kita SMA tahun 2000 ya, 99 2000 akhirnya saya ikut kegiatan bersama teman-teman Mapala se-Jabodetabek. Waktu itu ada namanya Kelana, konservasi alam dan petualangan untuk anak. Tahun 2000 kondisi Ciliwung itu sebenarnya baik. Tapi ketika masuk di Jakarta tahun 2000, kondisi Ciliwung perubahan warna airnya sudah mulai terlihat dibanding Depok lalu Bogor. Karena pembangunan pemukiman yang masif di daerah Depok dan Bogor mungkin merubah ya. Gitu. Lalu dulu warnanya apa, Bang? Ya agak coklat ya, sama kayak sekarang. Nah, lalu tahun 2000 itu kita jalan bersama teman-teman dengan konsep petualangan gitu, petualangan tapi dibarengi dengan konservasi. Kita ajak anak-anak umur 12 tahun, 8 sampai dengan 12 tahun untuk melihat Ciliwung. Jadi mereka kita ajak nih melihat Ciliwung di Jakarta. Kondisinya seperti ini. Seminggu kemudian mereka kita ajak ke Gunung Gede Pangrango, kita ajak mereka naik. Karena kita sama-sama tahu bahwa hulunya Ciliwung di Gunung Pangrango. Nah, mereka lihat, oh di sana bening ya, kok di Jakarta berubah. Nah, itu bagian dari edukasi dan konservasinya. Nah, kembali lagi sampai dengan tahun 2005 program itu kita jalan gitu bersama teman-teman Mapala. Lepas itu ya kita di Ciliwung karena kita harus kerja, kita harus berumah tangga dan lainnya, akhirnya kita konsen untuk kerja. Maaf, sebelumnya kerjanya di bidang apa, Bang? Saya kerja di rumah sakit non medis gitu, tapi sama ketika libur ya mainnya ke sungai juga naik gunung dan lainnya, sama aja nggak jauh beda gitu. Tahun 2010 saya berserta teman-teman di kelurahan saya di Ratu Jaya, saya pegang Karang Taruna. Pemuda Karang Taruna kita berkarya ya. Berkarya, benar. Nah, bingung kita mau bikin program apa di kelurahan kita apa yang ternyata ini pengalaman yang saya punya tahun 99 2000 sampai 2005 ini mengajarkan saya tentang kondisi Ciliwung saat ini memprihatinkan gitu loh. Masyarakat bangun rumah semuanya memantati sungai, buang air limbah rumah tangganya langsung ke sungai, sampahnya ke sungai dan lainnya lah ya. Wah, ini harus ada perubahan tahun 2000.
2010 ya. Lalu bersama teman-teman Karang Taruna bikin kegiatan dan beberapa bikin pendalaman ya ke masyarakat, apa sih impian mereka terhadap sungai, kenapa mereka tinggal di pinggir sungai. Ya itu ternyata simple. Kalau di pinggir sungai mereka nggak perlu bikin sepiteng. Oh iya. Oke, ya nggak? Lalu mereka nggak perlu juga berpikir buang sampah dan bayar iuran gitu. Ternyata TPA terpanjangnya sungai. Iya. Gitu. Nah, itu yang menjadi keprihatinan kita. Tahun 2013 akhirnya saya dipercaya menjadi memegang sebuah lembaga di kelurahan untuk membuat program. Akhirnya kita buatlah di situ bahwa wilayah yang ingin dibantu oleh pemerintah gitu melalui Musrembang harus punya bank sampah nih masyarakat yang di bantaran sungai. Nah, dengan kebijakan itu terbangunlah bank sampah di setiap RT. Sekarang ada bank sampah di setiap. Nah, itu dia. Bank sampah ini kan ada untung ada ruginya. Gitu. Dan memang orang yang hidup untuk mengelola sampah itu orang yang pejuang yang luar biasa ya. Gitu. Melalui Karang Taruna, melalui PKK dan lainnya gitu. Ya, namanya orang pasti ada pasang surutnya. Gitu. Nah, berkegiatan terus di Ciliwung, terus kita mulai dengan usaha main dengan Ciliwung itu dengan tubing, ban dalam bekas truk kita beli. Gitu, uangnya itu hasil dari kita jualan celengan. Dulu Karang Taruna saya itu punya usaha ya, bidang usahanya salah satunya foto wedding. Gitu. Nah, dari keuntungan itu kita beliin beli ban, lalu kita buat beli karung, buat kegiatan pokoknya yang bikin kita seru aja. Buat seru-seruan di kali. Seru-seruan aja di kali gitu. Sampai akhirnya 2014 gitu, kita sepakat bikin Sahabat Ciliwung. Jadi karena kita sudah kelar, saya udah selesai dari Karang Taruna. Gitu, akhirnya teman-teman karena ini banyak dari Depok, bukan hanya satu kelurahan saya, akhirnya kita buatlah Sahabat Ciliwung dengan harapan bahwa Ciliwung bersahabat dengan kita bersahabat dengan Ciliwung, ya yuk kita beresin nih karena kita bersahabat gitu. Nah, terus ternyata beberapa kendala kita ketika kita melakukan kegiatan, ternyata kita tidak punya payung hukum. 2016 kita buatlah nama berbadan hukum. Jadi emang 2016 harus berbadan hukum terdaftar oleh pemerintah. Jadi ketika kita bikin laporan ke pemerintah, kita berbadan hukum. Ketuanya saya berbadan hukum nih, dasarnya ini. Payung hukumnya ini nih gitu ya. Alhamdulillah direspon oleh pemerintah dengan baik. Lalu kita dijadikan mitra, bahkan binaan gitu. Kita dibekalilah tuh, dikasih sama DLH Kota Depok 4 perahu. 4 perahu untuk 4 perahu karet untuk patroli di sungai. Nah, sebelum kegiatan-kegiatan tadi banyak kegiatan juga kan namanya ini kan warga sekitar kan banyak. Nah, gimana caranya Sahabat Ciliwung kan ada nggak pro kontra? Jadi namanya ini kan kebiasaan orang-orang tiap orang beda ya. Gimana caranya sosialisasi biar orang tuh menerima aspirasi dari Sahabat Ciliwung gitu dengan kebiasaan yang baik gitu. 2014 kita bikin gerakan namanya Operasi Senyap. Modalnya itu kopi liong. Jadi Depok itu terkenal kopi liong ya. Iklan jadinya. Kita bawa kopi ya. Kita bawa kopi, Bang. Lalu kita bawa kopi, kita datang ke pos ronda, kita datang ke tempat bapak-bapak yang lagi ngumpul, main gaple dan lainnya, kita ngobrol. Ini masalahnya apa sih begini, lalu impiannya mereka terhadap sungai, pendapat mereka terhadap sungai apa. Nah, kita pelajari itu. Dan ternyata mereka mau bergerak bareng. Bang, ini tempat gue kecil dulu begini Bang, begini gitu. Mereka cerita lah historisnya, mereka cerita. Lalu ya udah Pak RT, kita bikin program ini ya. Saya ada perahu nih 4 Pak, besok kita ngarung Pak. Orang tahun-tahun 2000 Arum Jeram itu wisata yang masih ngehits mewah, banget. ngehit gitu dan mahal.
Ini dia ditawarin. Iya. Oke, ngarung Seneng tinggal ya? ngarung. Kita siapin. Nah, kita bikin waktu itu ngarung budaya namanya. Kita bikin ngarung budaya. Jadi Depok itu terkenal dengan Pancasilat. Oke. Nah, guru-guru silat kita ajak ngarung pakai perahu karet. Bisa tapi berenang. Bisa. Jago mereka. Oh, jago. Jago mereka. Mereka rata-rata mereka punya historis bahwa mereka tukang getek. Oh, sebelumnya. Mereka dulunya adalah tukang getek yang jual bambunya ke Jakarta. Makanya udah Perahu paham karet lah modern, ya. udah paham. Dia Udah tahu paham. cerita. Oh, ini kedung ini Iya. ada jeram Kobogerang nih, dia cerita itu. Iya. Nah, kita akhirnya dapat cerita, kita dapat sejarah gitu. Dari yang tadinya saya main-main, akhirnya saya mendalami itu. Oh, ternyata ini bisa dibuat wisata, edukasi, lalu ini menjadi sebuah upaya konservasi gitu. Dan ini harus dikonsepkan dengan baik. Iya. Nah, dilalahnya Gayung Bersambut 2018 saya ketemu sama mahasiswa yang dia lagi mau bikin skripsi. Oke. Terus saya bilang, kalau bikin skripsi, bikin buku, saya bilang, di kampus itu seratusan bahkan jutaan skripsi itu numpuk dan nggak dibaca, saya bilang. Saya mau bantu, tapi dengan syarat bikinnya buku. Benar. Ini, saya akhirnya bikin buku namanya Arung Edukasi Sungai. Nah, akhirnya bang, enggak nih skripsi saya judulnya harus ada Ciliwungnya. Oke, akhirnya namanya Arung Edukasi Ciliwung. Oh iya. Nah, akhirnya Harus ada dikonsepkan Ciliwung. lalu ditulis di situ apa-apa aja poinnya. Dan itu sekarang berjalan. Konsep itu dibukukan lalu bisa dibaca oleh Baca siapapun oleh semua orang. dan bisa diaplikasikan di sungai manapun. Wisatanya yang kita tawarkan itu adalah wisata edukasi. Edukasinya adalah ketika orang Arum Jeram biasanya hanya main perahu, Iya. tapi dengan kita wisatawan juga menjadi penggerak lingkungan. Mereka menjadi penggiat, Penggiat aktivis, ya. ya keren ya gitu ya. Keren, Padahal keren. kayak saya lebih senang dibilang penggiat dibanding aktivis. Oh, Ya. lebih suka dibilang penggiat ya? Penggiat Iya. gitu, penggiat sungai gitu. Iya. Nah, akhirnya mereka kita ajak, kita jual lah paket itu. Itu termasuk dalam konsep komunitas Sahabat Iya, Ciliwung Sahabat ya? Ciliwung itu Oke. konsep. Jadi konsep Sahabat Ciliwung itu ada 4 bagian. Iya. Ada edukasi, konservasi, wisata alam. Jadi wisata alam ini bukan hanya sungai. Iya, apa aja? Kita ada buka juga kalau ada yang mau pendampingan buat naik gunung boleh gitu. Oh, bisa Gitu. juga. Wisata alam jadi makanya. Lalu ada olahraga prestasi. Ya, itu gimana tuh olahraga prestasi itu kayak gimana? Olahraga prestasi ini empat-empatnya berkaitan. Iya. Pertama saya jelasin ya. Iya, jelasin ini. Oke. Bebas. Boleh ngomong apa aja. Edukasi, Iya. edukasinya adalah mengedukasi masyarakat melalui pertemuan-pertemuan dari tingkat RT sampai dengan seminar dan lainnya. Oke. Edukasi. Ini edukasi ruangan, Iya. edukasi ruang. Kita ada edukasi door to door alamnya. Iya. Ada edukasi alamnya. Ya tadi wisata. Wisata. Wisatanya berbasis alam. Iya. Mereka Arum Jeram dengan perahu karet didampingi oleh skipper, tim rescue hingga mereka aman gitu. Lalu mereka diajak mulung sampah anorganik. Oh, jadi semua yang ikut berwisata harus mau ya. Iya, jadi di setiap perahu yang kita siapkan Iya. yang nanti bisa diisi 4 sampai dengan 6 orang Iya. gitu, itu kita siapkan 2 karung. 2 karung. Iya, 2 karung kosong. Iya. 2 karung kosong, beras ya. iya. Itu yang biasanya yang kita pakai 50 atau 60 Iya. kilo gitu. Nah, yang kita minta sama mereka yang mereka mulung adalah anorganik, bukan organik. Iya. Jadi anorganik termasuk bahan-bahan pakaian dan lainnya ya. Iya. Bahkan kadang-kadang ada kasur. Serius, ada orang buang kasur di kali. Nah, itu dia. Ini juga harus merubah mindset. Nah, itu Kalau dia. orang sakit, biasanya nih, Heeh. orang sakit, kasurnya nggak dipakai lagi, dibuang ke sungai. Katanya Iya. biar penyakitnya hilang. Serius. Iya, penyakitnya dia hilang beserta nyawanya. Beserta nyawanya, tapi Iya. dia akhirnya mencemari sungai Iya. hingga membuat orang lain sakit. Tapi maksudnya dia buang gitu, kayak tempat sampah gitu dia buang gitu aja gitu. Kadang-kadang kita masih suka lihat Iya. lewat. Gitu, kadang-kadang Bisa ya. ngapung nggak Nah, ngapung. tapi dengan upaya ya, itu tahun-tahun awal dengan upaya kita pendekatan ke masyarakat
sosialisasi, kerjasama dengan pemerintah gitu. Ya alhamdulillah sekarang agak berkurang. Ya sekarang seperti Mbak lihat lah ya kondisi saat ini dibanding dengan yang mungkin 5 tahun-tahun tahun, 6 tahun yang lalu gitu. Kalau menurut kementerian sudah ada peningkatan kualitas mutu airnya sudah ada, lalu biota sungainya juga sudah mulai tumbuh gitu. Di Lenteng Agung ditemukan lobster biru gitu. Oh, ada lobster. Iya, lalu di beberapa lokasi ditemukan bulus. Bulus itu apa? Bulus itu semacam kura-kura tapi dia Di sungai. Batoknya tuh agak lembek. Oh. Gitu. Nah, itu yang kita lihat. Lalu ikan-ikan juga mulai banyak lah ya. Gitu. Nggak hanya didominasi sama mungkin tahun-tahun 2000-an sungainya agak hitam, yang banyak itu adalah sapu-sapu dan lainnya ya. Sekarang jenisnya keting, apa aja nih? ada keting, ada senggal, ada baung gitu, ada impala Gabus, gitu. Itu ya? gabus ada. Ya. Gabus ada di beberapa lokasi ya. Kita juga harus tahu karakter sungainya itu mempengaruhi jenis ikan apa yang ada di situ. Banyak gitu. yang sering mancing juga di Ciliwung ini. Malam di sini malam. kalau malam banyak yang strike. Oh. Ngisi waktu luang. Gitu, ngisi waktu luang. Okay. Gitu. Nah, akhirnya tadi itu edukasinya. Edukasinya kita arung edukasi sungai, ada mulung sampah anorganik. Lalu kita naikkan sampahnya. Jadi kalau dulu mulung sampah itu yang melakukan kita nih, relawan. Teman-teman saya ngumpulin teman-teman tadi relawan. belum nanya deh gue berapa orang relawan di Sahabat Ciliwung. Sahabat Ciliwung relawannya udah ada 6 generasi gitu. 6 generasi. Pergantian orang gitu ya. Udah berkeluarga semua ya. Ada banyak udah berkeluarga Dan gitu. selama itu yang mungut sampah, yang mulung sampah itu ya Tadinya dari kita. Sahabat Ciliwung. Tadinya kita. Nah, akhirnya ini harus dirubah. Karena datangnya teman-teman relawan, dia mengorbankan waktu dan uang. Iya, betul. Nah, kita berpikir sekarang kalau kita punya perahu harus dimanfaatkan, dan perahu harus ada perawatan, karena ketika pemerintah memberikan perahu, mereka tidak memberikan perawatan. Betul. Dan tidak memberikan biaya operasional untuk pergerakan. Kita harus pintar-pintar berpikir, oh ya ini bisa dijual. Muterin gimana caranya ya. Iya, ini bisa dijual wisata, ini alatnya. Iya. Banyak dulu yang bilang, alat perahu ini dari pemerintah, nggak boleh disewain. Oh, enggak. Perahunya digratiskan, kalau orang mau pakai, mah nggak silakan. Iya. Gitu. Tapi kalau Kanyut jangan tanggung jawab saya, kan gitu. Soalnya gratis gimana? Mereka bayar ke kita, itu untuk bayar skippernya, rescue-nya, transportasi lokal ya, mobil bak, sewa mobil bak, makannya, minumnya. Iya. Perahunya enggak. Iya, kan perahu Gitu. doang. Doang. Kalau ditaruh doang nggak jadi perahu Iya, itu nggak jadi. ya. Gitu. Jadi orang bayar untuk itu, bukan untuk perahunya. Iya. Makanya kita jual harganya itu lebih murah dibanding dengan operator swasta. Iya. Gitu. Karena kita komunitas, targetannya kita profit boleh. Iya. Profit untuk kehidupannya teman-teman relawan, Iya, tapi betul. ada kas yang harus kita sisihkan ketika kita harus bikin pergerakan, Perawatan beli juga. karung, perawatan gitu. Terus buat makan teman-teman itu harus dipikirkan. Nah, disitulah yang tadi poin ketiga, wisata alam berjalan. Lalu konservasinya, setiap wisatawan yang ikut arung edukasi, mereka akan nanam pohon. Oh, di mana itu tanam pohonnya? Di bantaran sungai. Oh, iya. Kita siapkan bibit pohon, itu udah ada di bibit atas. pohon. Gitu. Bibit Kalau pohonnya dapat dari mana tuh? bibit Kan pohon sampai sekarang saya masih punya mimpi punya rumah bibit gitu, tapi kayak sampai sekarang persemayan gitu kali ya. saya suka nanem, ditaruh di polybag ya, dia gede sendiri, nanti kita bawa tanam gitu. Pada musim-musim hujan kita ada program namanya selepet biji. Apa? Keren bang? Ya nggak Apa deh? namanya? Selepet biji. Oke. Jadi saya Gimana kerjasama dengan tukang jus. Tukang jus? Jus. Oh, oke. Tukang jus bang, bijinya jangan Bijinya dibuang. diselepet aja Kumpulin sini. ntar gue ambil. Oke? Nah, Bagus pada tuh ide musim ya. hujan, ketika kita ngarung, kita lempar aja biji itu sembarangan. Oh, pas nyusur Lempar aja biji. ke darat, yang penting jangan ke kali. Bisa-bisa kita lempar di sini sampainya di Manggarai. Nggak ketanam di sini. Nggak ketanam, jadinya busuk dia. Nah, yang penting di darat kita lempar biji. Nah, alhamdulillah kalau kita ngarung sekarang, ya dari biji-biji itu, walaupun kita nggak tahu dia hidup atau enggak, Ya, yang tapi penting kita selopet berharap aja dia dulu. hidup. Yang penting upaya untuk konservasi.
Atau biji-biji itu kita semai, lalu setelah dia sudah tumbuh setengah meter atau 1 meter baru kita tanam. Kalau banyak, kita lagi banyak nih bibit. Ketika orang Arung Edukasi, mereka pulangnya kita cindera matanya pohonan. Oh iya, bagus itu, bagus. Kita bilang sama mereka, ini ditanam di rumah, gitu. Jadi menghijaukan melalui cara itu. Jadi mereka bayar ke kita bukan hanya untuk senang-senang aja, senang-senang serunya mereka dapat, ilmunya, edukasinya dapat tentang sampah, tentang nanam pohon mereka dapat, gitu. Nah, ketika kita lagi berjalan asik-asiknya wisata ini, tiba-tiba ada masukan dari teman-teman. Bagaimana nanti kalau kita ditanya tentang sertifikasi guide? Oh iya benar, kan guide nih ya, penting ini. Penting. Lu ntar kalau orang nggak tahu, dia nggak ada legalitasnya, tanggung jawabnya di mana? Oke, gue bikin atlet, karena atlet Arung Jeram. Karena kalau kita bikin apa namanya pelatihan sertifikasi, bayarnya lumayan. Nggak mampu kita sebagai komunitas. Iya, dengan kemandirian kita, kecuali ada dinas yang membuat, Bang, ini ada sertifikasi, Abang ikut, ajak teman-teman 10-20 orang gitu. Kita bikin sertifikasi Reaper Guide gratis, seneng banget kita. Nah, karena kita nggak ada, akhirnya kita Arung Jeram ini menjadi 2018. Arung Jeram ini dilombakan di Porprov Jawa Barat. Awalnya itu, karena informasinya sudah masuk 2017 Depok dadakan bikin itu Federasi Arung Jeram. Federasi mendadak ada. Dadakan, gitu. Kalau ada ketua Jawa Barat itu Kang Rohim. 2017 jam 2 malam saya todong dia untuk menandatangani SK Paji Kota Depok. Tanda tanganin Kang, gitu. Tanda tanganin nama dia, terbentuklah Paji Kota Depok. Terus dilatih di situ. Dilatih. Kita kita training center mereka selama 4 bulan di Citarik. 2018. Semua relawan sahabat Ciliwung. Relawan, dan kita masih kurang, kita ambil juga anak Citarik untuk memberikan support ke teman-teman relawan. Kan kalau relawan itu kan bangun tidur itu susah. Harus ada yang ngasih. Harus gitu. Militer dikit ya. Yoi. Akhirnya kita taruh mereka 4 bulan di sana. Bulan Oktober 2018 mereka mendapatkan 1 emas, 2 perak, 5 perunggu dari Arung Jeram. Keren kan? Dan udah terlatih pula ya. Dan terlatih itu dari relawan Ciliwung, dan itu kebahagiaan, kebanggaan yang tidak bisa dilukiskan secara saya pribadi, gitu, dengan mau menunjukkan sama Kota Depok bahwa Ciliwung bisa memberikan prestasi. Bukan hanya wisata, bukan hanya peningkatan ekonomi, tapi juga prestasi, gitu. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Nah, makanya perahu sekarang nambah, ada jadi tulisannya Paji Kota Depok. Jadi berapa perahunya sekarang? Perahu kita ya cukuplah buat bawa 50-60 orang, cukup. Banyak berarti. Gitu. Kalau ada tamu 60-50 kita bisa sekali bawa. Gitu. Biasanya yang rame hari apa? Hari Sabtu Minggu biasanya. Cuman kita belum on lagi nih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita masih perbaikan, gitu, perbaikan penambahan fasilitas, gitu. Kita baru nanti kita on lagi, kita masuk ke sekolah-sekolah untuk promosi, ke kantor-kantor untuk promosi, ajak apa pemerintah ya, dari kabupaten kota, provinsi sampai nasional kita mau ajak turun. Bang, ini bantuan dari pemerintah, jadi selain perahu apa lagi? Apa cuma perahu doang? Enggak lah. Tempat ini kalau saya yang bangun, saya nggak tahu saya mesti jual apa. Tempat ini dibangun oleh Dinas Pariwisata Kota Depok. Jadi ini dibikin tempat seperti ini dirapikan oleh Dinas Pariwisata. Saya hanya dengan uang yang kita kumpulin, kita bisa bangun gudang buat alat-alat kita. Kita bisa bangun musola. Ada musola juga di atas sana. Lalu kita buka Kopi Ciliwung. Kafe Kopi Ciliwung ya. Kopi Ciliwung ini memang asli Ciliwung, jadi teman kita di hulu sana, di apa? Di kaki Gunung Pangrango itu ada perkebunan kopi.
Nah, Oh, Cibulao. jadi kopinya Kopi dibawa. Cibulao, lalu kita beli sama teman-teman di sana. Iya. Bagian dari dukungan kita terhadap konservasinya mereka, kita beli kopinya di sana, lalu kita Buat jual di sini. Ada berapa nih kafenya nih di Ciliwung ini? Kalau yang punya Sahabat Cilung cuma satu ini. Oh, cuma satu ini. Ya, kita lagi berupaya, kita nggak mau buat lagi, tapi kita berharap teman-teman buat meniru hal yang sudah ada, Oke. gitu. Nah, Bang, ini kan tadi kita sempat ngebahas juga soal masyarakat yang memang ada yang masih buang sampah sembarangan. Ya. Kalau di antara warga Ciliwung tuh ada semacam kayak bikin sanksi sendiri gitu nggak sih? Maksudnya kan mungkin mereka pasti udah kenal dong sama komunitas Abang dan sukarelawannya. Ya. Ada nggak sih kayak sanksi nih kalau ketahuan ada yang buang sampah sembarangan di kali ini? Ya, yang jelas kita nggak pernah menyangsi ya. Iya. Yang punya kebijakan menyangsi adalah pemerintah melalui Satpol PP. Kita lebih kalau kita menemukan hal-hal itu kita edukasi, Iya. kita ajak mereka gitu. Kita ajak kasih kok. Oh, lokasi ini masih buang sampah sembarangan. Kita ajak ngarung aja. Oh, ngajak Kita ajak ngarung. ngarung, kita ajak mereka mulung sampah di sungai. Ini sampah yang dia tadi Iya kan yang dia buang ya. gitu. Dan kita akan sampaikan bahwa buang sampah itu mudah. Gitu. Yang sulit adalah mengangkatnya dari air ke atas. Gitu. Itu yang sulit. Nah, itu yang kita ajak sama mereka, lalu kita ajak mereka berpikir, ayo bagaimana ini bisa kita selesaikan masalahnya. Gitu. Kita edukasi aja, pendampingan, lalu kita informasikan kepada pemerintah biar program pemerintah di Depok itu bank sampah disupport oleh pemerintah. Oke. Lalu ada program Proklim dan lain-lain bisa disupport oleh pemerintah. Jadi saling dukung antara Sahabat Ciliwung, komunitas lingkungan dengan pemerintah itu harus sinkron, programnya harus sama-sama jalan. Lalu ditunjang lagi sama dunia usaha kayak kita nih sama PDAM Kota Depok ya. PDAM ini kan ngambil air dari Sungai Ciliwung gitu. Nah, bagian dari edukasi konservasinya mereka bantu kita juga. Ya, ini kayak contohnya dia beriin kita perahu dan lainnya gitu. Oh, dari PDM juga Dari bantu. PDAM bantu kita gitu. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik gitu. Jadi kalau buat kami nggak perlu melakukan hal-hal yang heboh gitu ya, heboh. Gak usah Lalu gimmick gitu ya. iya, sampai lagi tadi saya bilang sampai mensomasi pemerintah gitu. Iya. Karena buat saya somasi itu akan kami lakukan ketika keran-keran komunikasi sudah tidak ada. Oke. Tapi sejauh ini kan masih Sejauh ada. ini masih ada dan Dan pemerintah terbuka ya? berbuat gitu Iya. loh. Kalau mungkin ada orang datang, mungkin makhluk planet yang datang nggak tahu apa yang kita kerjakan, mereka datang tiba-tiba, oh begini Somasi gitu. dan Iya. memberi kritik tapi nggak ngeliatin dulu ya. Nah, harusnya mereka melihat lah. Mereka lihat apa yang udah kami kerjakan, yang bertahun-tahun bertahun-tahun gitu. Kami berupaya merubah mindset masyarakat. Ciliwung itu tempat pembuangan sampah terpanjang. Kami merubah mindset masyarakat bahwa limbahnya mereka harus masuk dulu ke IPAL komunal gitu. Iya. Di Ciliwung ini udah ada beberapa IPAL komunal yang dibangun, Mbak. Oke. Gitu. Nah, masuk IPAL komunal baru keluar ke Ciliwung sudah baik gitu loh. Kami mengajak pemerintah dan dunia usaha kayak peternakan yang ada banyak peternakan juga. ada sapi paling 1-2 gitu loh. Agar mereka kelola Limbahnya ya? limbah atau kotoran sapinya menjadi biogas dan lainnya. Itu udah kami lakukan. Tiba-tiba kemarin kita baca headline di beberapa media online, Ciliwung cemar berat. Akhirnya masyarakat loh kita Terus yang kita lakukan, ngapain kita selama ngapain ini? selama ini? Saya Kok bilang, dibilangnya ini? iya, saya banyak pertanyaan dari teman-teman, Bang, ini kenapa ada berita begini? Upaya kita bagaimana? Oh, mungkin itu orang yang nggak tahu apa yang sudah kita lakukan. Iya. Positifnya, mudah-mudahan Positive apa yang thinking ya? iya, mudah-mudahan apa yang mereka beritakan itu nanti kan akan menjadi perhatian pemerintah. Iya. Lalu pemerintah kan punya juga. Terlebih lagi saat ini di beberapa sungai kementerian itu udah masang onlimo. Apa itu? Onlimo itu alat dari yang dimiliki oleh pemerintah melalui KLHK. Iya. Itu bisa mengecek mutu kualitas air dengan online. Iya, jadi kan langsung ketahuan ya. Nah, iya, kualitas airnya baik atau tidak. Iya. Lalu lokasi-lokasi yang ditempati onlimonya sudah dikaji gitu loh. Nah,
Jadi kan ada kita nggak bukti tahu. nyata, Nah ya. iya, ada bukti nyata. Nah itu tinggal perbandingan aja. Kita komunitas sahabat Ciliwung tinggal ngeliatin aja. Kalau memang ada yang melakukan hal-hal seperti itu, ya kita pengen lihat aja solusinya dari mereka apa. Kan itu aja. Gitu ya, kita tetap melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kita mengerjakan apa-apa yang bisa kita kerjakan. Oke. Bang, ini biasanya kalau aku lanjut yang ke tadi yang wisata. Oke. Dijelasin dong itu per kapal biayanya berapa. Terus nanti dapatnya apa aja kan tadi udah dijelasin, tapi yang lengkapnya lagi. Ya, sip. Ini promosi buat saya. Mohon izin. Ini. Arung Edukasi Sungai. Arung Edukasi Sungai minimal 10 orang. 10 orang. Dengan biaya 1.250.000. Itu per 10 orang. Per 10 orang. Kalau 8 orang sama. 7 orang itu satu sama. Kapal 10 orang. Enggak, satu kapal itu 5 orang. 5 orang tamu, 1 orang guide, 1 orang rescue. Oke. Jadi satu kapal 7 orang. 7 orang, oke. Gitu. Iya. Nah, 1.250.000 itu Buat wisatawan, jadi buat 2 perahu. Oh, iya, buat 2 perahu. Oke. Nah, wisatawan akan mendapatkan yang pertama, mereka mendapatkan guide, rescue, mereka akan dipinjami perlengkapan, alat-alat arung jeram, pelampung dan lainnya, transportasi lokal. Jadi dari titik start ke titik dari titik pini, dari kumpul di sini, kita akan ke titik start di atas. Oh, bukan di sini. Bukan di sini, di atas. Bisa juga dari sini. Nanti ke sana tetap pakai transportasi lokal buat balik lagi kemari. Jadi titik kumpulnya di sini. Itu nanti kita pakai mobil bak. Itu untuk ya mereka dapat transportasi lokal, lalu mereka dapat nasi liwet. Oke, makan siang. Makan siang dan air mineral gitu. Nah, asuransi sedang kami urus. Bekerja sama dengan asuransi mungkin swasta. Kita akan penumpangnya iya, kalau dengan asuransi pastinya nanti akan ada penambahan. Pastinya itu di luar harga, itu di luar asuransi. Gitu. Tapi insya Allah sejauh ini kurang lebih kalau hitungan daftar yang kami punya lebih dari 1.200 orang sudah ikut ngarung aman. Oh iya, sudah 1.200 orang ya. Aman dari awal kita ya. Aman gitu, dan alhamdulillah dengan adanya wisatawan berarti kita bisa bayangin kalau satu perahu 5 orang 1.200 berapa? Satu perahu 2 karung sampah yang keangkat. Berarti udah kebayang. Udah banyak banget sampahnya yang belum keangkut lagi ada itu yang on the spot ya. Itu belum lagi corporate atau kumpulan-kumpulan kayak dulu di 2018 atau 19 ada putra-putri maritim sekali datang 100 orang. 100 orang yang datang. Mantap. Dan mereka diwajibkan untuk mulung sampah itu bukannya 2 karung, 4 karung sama komandannya. Hitung dah tuh 100 orang kali 4 karung ya. 100 orang itu kurang lebih sekitar 20 perahu. 20 perahu kali 4 karung sampah anorganik yang keangkat. Itu kayaknya sambil ikan-ikan keangkat juga deh. Tapi jangan aneh. Ketika kita bersihin pagi, ketika sore air tinggi lagi, lalu ada sampah ada lagi. Karena apa? Ya tadi saya bilang, kita harus merubah mindset masyarakatnya. Gitu loh. Bukan merubah sungainya, merubah mindset masyarakatnya biar nggak buang sampah lagi ke sungai, tidak membuang limbahnya lagi ke sungai kecuali sudah dikelola. Berarti emang susah gampang ya kalau ngubah mindset mah ya? Ya, itu masih kan ada ya, masih ada lah ya 1-2 yang melakukan. Ini dia. Kalau yang ceritanya seorang Dayat atau teman-teman sahabat Ciliwung mungkin bisa merubah mindset 1-2 orang. Tapi ketika pemerintah yang membuat kebijakan lalu dilaksanakan dengan sepenuh hati, dengan tanggung jawab, maka yang merubah adalah sebuah wilayah. Kebijakan ya. Tapi udah ada sebenarnya kan kebijakan. Ada. Cuman ya emang ada aja yang nangkep, ada aja ya. Iya. Ini Bang, kan lo udah lama emang lahir besar di Ciliwung. Terus kan pasti banyak hal yang terjadi selain ngeliatin kasur. Ceritain dong yang lucu-lucu atau unik. Ya kayak mungkin yang katanya ada mayat lah apa, pernah dulu pernah tuh apa yang kayak gitu. Pernah. Kita pernah bawa tamu. Tamu ini ada yang keluarga, bawa anak, ada PKK barengan tuh. Pagi tahun kita berapa tuh?
Udah lama lah, 2000-an lah, sebelum 2000-an. Covid ya, Oh, sebelum Covid. Oke. Nah, mereka lagi ngarung, saya menjadi tim darat, Iya. tiba-tiba saya ditelepon oleh rescue, Bang, Iya. kenapa? Panggil Babin Mas, kita Iya. posisinya di sini, dia kirim Sherlock. Iya. Ada apa nih? Dia kirim foto. Oh oke. Oh. Ada sesuatu ya. Ada yang kita temukan mayat, gitu. Oke, teman-teman silakan turunkan rescue-nya di perahu pertama dan perahu kedua, cukup 2 orang, sisanya jalan lagi. Iya. Biar tamu tidak trauma atau tidak Kaget takut. gitu kan, Iya. ya. Oke, teman-teman jaga biar tidak rubah posisi. Iya. Kebetulan waktu itu mayatnya nyangkut di batu ya. Hmm. Biar tidak rubah posisi karena itu TKP-nya. Iya. Gitu saya telepon yang berwajib. Ya alhamdulillah. Akhirnya dievakuasi, datang tim kepolisian, lalu dicari keluarganya, alhamdulillah ketemu. Gitu. Bang, itu kan tadi kata Bang emang dari Pemda ya ngasih itu kan juga buat rescue patroli gitu. Iya, Bapak Patroli Berarti Sungai. kalau seandainya maksudnya kayak ada warga yang jatuh atau apa, berarti yang ngurusin abang-abang juga nih sama teman-teman. Yang jelas itu panggilan jiwa ya. Iya. Karena memang awalnya awalnya sahabat Ciliwung itu ada divisi rescue-nya. Itu untuk meningkatkan kepedulian teman-teman, dan kalau rescue itu teman-teman senang. Ada banjir atau musim banjir, Iya. baik Jakarta, Bekasi, Jabodetabek, ada informasi longsor kayak kemarin di Bogor, Oh iya. itu teman-teman berangkat. Oh langsung berangkat. Kalau banjir di sini menjadi posko utama Oke. untuk mendistribusikan perahu yang kita punya ke lokasi-lokasi banjir. Oh. Jadi kalau sekarang kita nggak cantumkan itu di dalam program kita rescue, karena buat kita rescue itu bukannya program tapi Iya, panggilan jiwa panggilan tadi jiwa. untuk kemanusiaan. Jadi teman-teman udah tergerak. Teman-teman itu teman-teman relawan. Andaikan kita bilang, bro kita makan pizza, Iya. tiba-tiba teman-teman buka WA, informasi membahayakan jiwa, anak tenggelam di lokasinya itu, teman-teman lebih berangkat ke sana dibanding makan pizza. Daripada panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Keren, Itu keren, yang keren. sudah memang ditanamkan dari masing-masing mereka, Iya. bukannya saya. Iya. Karena sahabat Ciliwung itu besar karena teman-teman. Iya. Karena teman-teman komunitas yang terus mau bergerak dengan kita sama-sama. Adanya atlet, adanya relawan, itu Iya. yang membuat sahabat Ciliwung hidup sampai sekarang. Iya. Kalau di sini kalau banjir gimana Bang? Sini banjir lumayan tinggi. Dari kita tempat duduk kita ini mungkin bisa 3 sampai 4 meter ke atas. Ke atas? Iya. Buset. Banjir ya, tapi Tapi biasanya alhamdulillah pas musim hujan bulan apa tuh biasanya kalau ya banjir? nggak tentu. Oh nggak mesti ya? Kalau sekarang nggak mesti. Iya. Sekarang Katulampa 30, TMA-nya tinggi muka airnya 30. Iya. Ternyata Kota Bogor, Cilebut, Citayam, Bojonggede, hujan rata sampai Depok, banjir. Oh jadi Nggak sampai menjadi ini ya. patokan. Tapi udah nggak sampai atas itu lah, itu kan Nggak. punya kafenya kan. Koci kayak- aman. Koci aman. Jadi kalau banjir justru saya iklanin. Oh. Weh, ngopi sambil lihat banjir. Jadi kayak di Venesia ya. Pokoknya hal itu kita bikin positif aja. Iya, semua jadi terlihat indah. Iya, jadi semuanya terlihat indah. Semuanya bisa jadi bahan promosi. Benar-benar. Bang, ini kalau dari pemerintah pusat kayak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, apa aja kerjasama bareng sahabat Ciliwung nih? Luar biasa nih. Saya kalau cerita KLHK ya, salah satu buku saya itu yang Arung Edukasi Sungai itu ditandatangani oleh Bu Menteri, sama Bu Siti Nurbaya. Iya. Terus 2018 kita bersama KLHK ini semua teman-teman komunitas diajak untuk bikin gerakan trigger di setiap wilayah kelurahan yang di bantaran Ciliwung untuk aksi bersih-bersih itu. Lalu kita dibina juga dengan program patroli sungai. Patroli sungai KLHK. Iya. Gitu. Itu kita disupport loh. Iya. Kita disupport seragam, kita disupport perahu gitu, masing-masing ya. Walaupun belum semuanya teman-teman Dapat. dititipkan perahu oleh KLHK, tapi ini sudah menjadi programnya KLHK patroli sungai. Dan ini akan diaplikasi di 15 sungai prioritas Oh iya oleh ada KLHK. 15.
gitu. Ini udah luar biasa. Jadi bukan hanya Ciliwung yang diperhatikan KLHK, tapi semua sungai yang menjadi tanggung jawab KLHK. Ada juga sungai yang menjadi tanggung jawab DLH provinsi. Ada yang menjadi tanggung jawab DLH kota. DLH provinsi kemarin Sungai Cikeas Cilengsi, mereka bikin tim patroli sungai. Setiap hari dipatroli sungai itu, dicatat buang limbah jam berapa, ini berapa, itu dicatat. Dicatat semua. Iya, hal kayak gitu. Nah, kayak KLHK, berapa titik sampah, berapa yang sudah diselesaikan, berapa yang belum, itu juga sama. Disupport oleh KLHK gitu. Nah, ini program yang tahun ini belum jalan. Kemarin selama COVID juga belum jalan. Nah, sekarang udah baru mau jalan lagi. Ntar malam kita rapat bahas ya. Kalau kan namanya Sahabat Ciliwung, itu berarti Sahabat Ciliwung itu khusus Depok atau kan panjangnya 120 kilo nih? Ya. Itu hanya kalau abangnya khusus Depok atau sampai ono-ononya? Ya, Sahabat Ciliwung itu domisili hanya di Depok. Tapi Sahabat Ciliwung memang kita tidak membuka cabang. Tidak buka cabang. Tidak membuka cabang, bukan minimarket. Tapi kita akan berkomunikasi dengan masyarakat di Bantaran atau komunitas di Bantaran yang mau bergerak bareng-bareng. Mereka mau pakai nama Sahabat Ciliwung, silakan. Dengan Sahabat Ciliwung kelurahan ini misalkan, mangga. Kalau tidak pun mereka punya nama sendiri, mangga. Jadi gitu. Kayak mereka kita bikin pendampingnya. Mereka akan bangga dengan komunitas mereka sendiri. Mereka akan bangga dengan upaya mereka sendiri. Gitu. Jadi Sahabat Ciliwung, ini programnya Sahabat Ciliwung, kita perkenalkan sama mereka. Kalau mereka mau jalankan, kita dampingi. Kalau tidak, kita tetap support. Misalkan, oh bang, gue punya program begini-gini, minjem perahu boleh, mangga. Yang penting ambil bersih, pulang bersih. Ambil 7, pulang 7, kan gitu. Jadi 6. Iya, kan ada helm, ada pelampung, ada dayung, jangan kurang. Yang penting itu. Jadi kita tidak membatasi, kita saling support aja. Jadi kayak dalam tanda kutip kayak berbagi ilmu untuk gimana caranya membenahi bantaran sungai gitu ya? Jadi lebih kepada belajar bareng-bareng. Udah berapa banyak kira-kira komunitas yang sudah bukan dibina ya? Kita menjadi trigger bukan binaan kita, tapi lebih kepada kira-kira mitra ya. Ya, bermitra. Bermitra yang ada di catatan saya terakhir itu ada 11. Dan bukan hanya Ciliwung, ada Pasanggerahan, ada Cikeas. Oh, ada lagi. Iya, ada berapa sungai yang menjadi dampingan kita. Gitu. Bang, ini terakhir pesan-pesan Bang, atau mau minum dulu? Udah habis ya steaknya. Santai. Pesan-pesan Bang Day untuk masyarakat Bantaran Kali Ciliwung dan juga untuk pemerintah masing-masing ya apa aja pesannya? Pesannya kepada masyarakat Bantaran dan bukan masyarakat Bantaran, karena banyak juga masyarakat Bantaran yang sudah sadar tidak buang sampah dan limbahnya ke sungai, tapi ada orang mau berangkat kerja pagi-pagi naik motor lempar ke sungai. Itu rumahnya jauh dari Bantaran. Jauh ya, di gunung. Mudah-mudahan mereka tertimpa sampahnya. Gitu. Kita mengajak pada masyarakat umum untuk tidak membuang sampah ke sungai. Gitu, tidak juga menjadikan sungai ini TPA terpanjang. Gitu. Lalu teman-teman di hulu, yuk kita kurangi penggunaan styrofoam sebagai kemasan makanan atau dagangan. Gitu, karena styrofoam ini kan tidak bisa terurai ya, sampai kapanpun ya kurangi itu kalau memang tidak bisa, karena tetap hulunya nanti akan ke sungai-sungai juga, karena dia mengambang ikut air ya. Lalu buat masyarakat Bantaran yuk mulai dari sekarang kalau ada rezeki, jadikan sungai itu muka rumah, riverside. Bahasa kerennya riverside. Gitu. Jadi sungai itu sebagai pemandangan utama, hingga akhirnya kalau depan rumah kotor itu kan nggak enak. Malu, gitu. Jangan lagi ngebelakangin sungai ini, teman-teman di masyarakat Bantaran. Syukur-syukur buat saya garis sepadan sungai ini bisa ditaati oleh masyarakat, dan garis sepadan sungai ini bisa ditegakkan aturannya oleh pemerintah. Gitu. Iya, jadi kan kalau garis padan sungainya terjaga 15 meter, Ciliwung ini 15 meter, maka ada spare 15 meter untuk kita menanam pohon. Oh, jadi seharusnya rumah warga atau 15 meter.
dari sungai, Kalau dari kenyataan palung saat ini- tertinggi. Ini di atas cuma 3 meter. Sulit ya juga ya. Iya, tapi biar bagaimanapun kita tidak menutup mata karena harga tanah murah di pinggir sungai. Oke. Kecuali yang perumahan, Iya. reperset lebih mahal, Iya, tapi baru memang ada garis padan sungai yang dijaga. Gitu. Jadi buat pemerintah, yuk kita sama-sama bikin program yang memang berdampak baik untuk sungai, sama-sama bergerak bareng-bareng, saling dukung. Gitu, pentaheliknya dikuatkan lagi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media seperti Iya. Mbak Jen, Asik. gitu. Ntar kita main ke Terus sungai nih. terus akademisinya gitu, sama-sama kita memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat yang baik gitu, informasi-informasi yang saling mendukung Iya. upaya perbaikan mutu air, mutu sungainya, lalu tidak ada lagi penyerobotan lahan-lahan garis sepadan. Mungkin itu yang menjadi catatan kita. Oke. Dan satu lagi buat masyarakat dan pemerintah, yuk arung edukasi sungai. Asik. Jangan lupa hari Jangan Minggu lupa daripada arung edukasi sungai. mager, ya kan, Nah, main ke sini. kalau mau anaknya berprestasi, Asik. kirim ke sini, kita jadiin atlet. Atlet Arum jeram. Bisa banget. Oke, Itu Bang aja. Day, terima Siap. kasih Sama-sama, banyak Mbak Jen. sudah meluangkan waktu Oke, makasih. di senja Sama-sama. sore ini. Asik. Adem ya? Adem. Bisa dilihat sungai. Ditemani. Dari STS. gpnn.com. Dan semoga sukses juga kegiatan-kegiatan dalam Amin. menjaga sungainya Amin. bersama teman-teman sahabat Makasih Cedeo. banyak. Kalau kita jaga garis sepadannya, tambahan lagi nih. Apa nih? Satu Oh, lagi. masih ada. Satu lagi, kalau kita jaga garis sepadannya, lalu tanaman-tanamannya tumbuh, pohon bambu tumbuh, insya Allah mata air akan tumbuh. Oke, jadi Yuk. air juga makin banyak ya. Jaga mata air sebelum berlinang air mata. Asik, bisa banget. Oke Bang Day, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan Sobat Negeriku, itu tadi pesan dari Bang Day. Semoga Sobat Negeriku juga tidak membuang sampah sembarangan di sungai ya tentunya. Dan saksikan podcast jpnn.com pekan depan bersama saya Natalia Lorencia. Si.